Oke, saya record ya. Oke. Kita awali dulu persamaan diferensial ini dari pengertiannya ya. Teman-teman paham apa yang dimaksud persamaan diferensial ya. Ini pengertian dulu ya. Apa yang dimaksud persamaan diferensial ya. Jadi persamaan diferensial adalah persamaan ya yang salah satu atau lebih komponennya ya merupakan operator turunan atau diferensial ya. Jadi persamaan yang salah satu komponennya ada turunannya atau ada diferensialnya ya. Contoh misalnya ya dy per dx plus 3x sama dengan 4. Nah, misalnya ini kan persamaannya dy per dx plus 3x sama dengan 4. Berarti kan persamaan. Nah, di persamaan ini ya salah satu komponennya ya itu ada turunan, ada dy per dx. Ya. Maka persamaan ini sebenarnya persamaan diferensial ya. Maka namanya persamaan diferensial. Namanya persamaan diferensial ya. Ya, itu. Contoh kalau di kimia misalnya, saya contohkan ya, kalau di kimia itu ya, misal suatu reaksi begini A menjadi B ya. Kalau di kimia ada suatu reaksi A menjadi B ya, maka laju reaksi berkurangnya A ya ditulis sebagai persamaan diferensial ya. Teman-teman pernah dengar ya laju reaksi ya, ketika SMA tentu pernah belajar di laju reaksi ya. Ya. Maka ini bisa kita tulis ya bahwa perubahan A terhadap waktu ya berkurangnya A terhadap waktu ya, itu bisa kita tulis sama dengan ya KA kuadrat ini ya. Ini berarti min dA per dt min KA kuadrat sama dengan, nah ini juga persamaan diferensial ya, sama dengan di atas tadi ya. Ini juga ada persamaan diferensial ya, ada diferensialnya ya. Maka persamaan diferensial itu juga digunakan di kimia, banyak digunakan di kimia, khususnya di materi laju reaksi ya, atau materi kinetika kimia. Contohnya ini ya, misalnya laju berkurangnya konsentrasi A sebagai reaktan ya terhadap waktu ya, karena dituliskan KA kuadrat ya. Ya, dan ini ya kalau kita modifikasi kita bisa dapatkan seperti ini. Dan ini bentuknya adalah persamaan diferensial. Ya, bisa dipahami di sini teman-teman pengertiannya. Jadi selama di situ ada persamaan diferensial atau bentuk diferensial turunan, maka itu adalah persamaan diferensial. Oke, bisa dipahami ya pengertiannya ya, apa yang dimaksud persamaan diferensial? Insya Allah. Baik, oke. Nah, kemudian apa manfaat persamaan diferensial? Buat apa? Kenapa harus ada persamaan diferensial? Ya, jadi gunanya apa persamaan diferensial itu ya? Misal tadi ini, ya, dA per dt, ya, tadi ini ya, min KA kuadrat ya, sama dengan 0. Ya, kalau kita tulis ulangan berarti kan ini dA per dt sama dengan KA kuadrat kan ya. Nah, ini bentuk persamaan diferensial ya, salah satu komponennya adalah bentuk turunan atau bentuk diferensial. Nah, ini buat apa? Ini apa gunanya di matematika? Apa gunanya kalau misalnya di sains atau di kimia? Nah, ini kan berarti maknanya ya ini ya, ada suatu fungsi ya, fungsi yaitu fungsi A
Ya, itu fungsi A. Jadi ada suatu fungsi A yang jika ya, yang jika diturunkan terhadap T ya, terhadap T, hasilnya sama dengan kuadrat fungsi tersebut ya, dikali konstanta ya, konstanta K ini kan ya. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, contoh ini, kalau kita lihat persamaan diferensial ini, maka kita bisa membacanya ada sebuah fungsi A, ini fungsi A, yang kalau fungsi A ini kita turunkan, kita diferensialkan terhadap T, maka hasilnya sama dengan kuadrat fungsi A tersebut dikali dengan konstanta K. Ya, kan gitu ya cara membacanya ya. Ya. Maka biasanya akan diikuti dengan solve, tentukan A ya. Jadi A itu sama dengan seperti apa bentuknya? Ya, jadi fungsi A itu seperti apa? Ya, yang A ini kalau diturunkan terhadap T sama dengan kuadratnya dikali dengan K. Maka tentukan A. Nah, itu pertanyaannya di persamaan diferensial. Sama dengan ini, contoh pertama tadi. Ada sebuah fungsi Y yang kalau diturunkan terhadap X, kemudian dijumlahkan dengan 3 kali X, hasilnya sama dengan 4. Ya, maka pertanyaannya adalah Y sama dengan gini, tentukan Y. Nah, ini yang jadi pertanyaan kalau di persamaan diferensial. Tentukan Y yang kalau kita turunkan terhadap X, kemudian dijumlahkan dengan 3X, hasilnya 4. Berapakah Y? Nah, gitu. Sama dengan ini tadi. Ya. Berapakah A? Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Penyelesaiannya ini ya. Penyelesaian. Ya, ini bisa kita selesaikan. Untuk menentukan A, ya, maka simpel caranya. Ya. Bisa kita tulis seperti ini misalnya. Tadi ini dA ya per dt ini sama dengan KA kuadrat kan ya. Atau dA per A kuadrat sama dengan K dt ya. Benar ya teman-teman ya? Benar nih? Benar. Kan A-nya pindah ke sini kan ya, sebagai penyebut, dt-nya pindah ke sebelah kanan. Kita dapatkan seperti ini. Ya, ini kalau kita ya, ini kalau sebelah kiri ini ya, ini kita integralkan dA per A kuadrat, kemudian sebelah kanan juga kita integralkan, ya, integralkan di sini K dt ya, dt kita integralkan, maka hasilnya ada yang tahu? Apa integral dari super A kuadrat? Ada yang tahu integralnya super A? Len apa? Pangkat min 2. A kuadrat. 1 per A. Gimana? 1 per A plus T. Iya, 1 per A super A plus C kan ya. Jadi super A integralnya super A kuadrat itu adalah super A. Min super A ya, sorry, min super A. Kalau integralnya super A, ini baru ln A. Kan itu ya. Tapi kalau integralnya super A kuadrat, ini beda lagi kan ya. Ini min super A. Coba diturunkan nih. Coba teman-teman, min super A. Coba diturunkan. Coba kalau min super A diturunkan, didiferensialkan. Coba. Teman-teman dapatnya. Coba kalau ini dia. Ya. Min super A. Coba, ini kalau diturunkan, dapatnya apa? 1 per A kuadrat. Iya. Kalau ini kan jadinya super A kuadrat kan ya? Ya. Berarti kalau yang super A kuadrat ini di atas ini kita integralkan, berarti kan jadinya min super A kan ya? Iya. Bisa dipahami ya, turunan ya. Jadi teman-teman perlu ingat-ingat lagi turunan. Oke. Berarti kan min super A kuadrat kalau kita integralkan dapatnya min super A kan ya? Min super A. Ya, plus C. Kenapa plus C? Karena ini adalah integral tak tentu. Ya, tidak ada 1 sampai 2. Karena maka itu kita berikan plus C. Ya.
Kemudian K ini, sorry, ini sama dengan ya. Ini K, ini tidak perlu kita integralkan. Kalau integral dt apa? T plus C. Ya, K dalam kurung T plus C ya, gitu ya. Oke. Maka ini bisa kita tulis menjadi 1/A ya plus C sama dengan K dalam kurung T plus C ya. Ini C ini dengan C ini kira-kira sama atau beda? C sebelah kiri, C sebelah kanan sama atau beda? Beda. Ya, bisa beda, tapi bisa juga sama sih. Ya, bisa sama, bisa beda ya. Karena itu perlu kita bedakan saja. Ini C1, ini C2. Ya, karena mungkin saja berbeda. Ya. Maka kita dapatkan kan ya, 1/A, ini 1/A, tulis ulang lagi. Ini tadi C1 ya. Tadi apa? Ya, C1 kemudian sama dengan K dalam kurung T plus C2 kan ya. Maka kita tulis ini kan ya, 1/A sama dengan K, KT, plus K C2 min C1. Benar ya? Benar? Iya, Pak. Oke. Atau 1/A sama dengan KT. C2 kan konstan ya. Konstanta dari hasil integral. Kemudian C1 juga konstan. Ya. C2 konstanta dikali K konstanta. Ya. Dikurangi dengan C1 konstanta. Jadi konstanta dikurangi konstanta. Berarti kan konstan kan ya? Karena sama-sama konstan, maka bisa kita sederhanakan tulis saja semuanya C, ya, mana C itu sama dengan KT2 min C1, ya, sebagai konstanta. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Ya, maka kita dapatkan, berarti kan A sama dengan 1/KT plus C. Benar ya? Benar, Pak. Oke, maka kalau tadi ada pertanyaan di sini, nah ini ya, tadi ada pertanyaan di sini, tentukan A itu sama dengan berapa, dan kalau kita turunkan terhadap T, ya, hasilnya sama dengan kuadratnya dikali K. Nah, maka kita dapatkan sini A itu adalah 1/KT plus C. Ya, ini kalau kita turunkan terhadap T, hasilnya sama dengan kuadratnya dikali dengan K. Oke, coba kita buktikan. Kita buktikan. Ya, buktikan. Ya, tadi ya, dA per dt sama dengan min ya, tadi min sini, min dA per dt sama dengan apa tadi itu? KA kuadrat ya. Yang gini ya, kita buktikan sekarang. Berarti kan min d per dt ini A-nya 1/KT plus C, gitu kan ya, sama dengan K, kemudian 1/KT plus C kuadrat kan ya. Benar ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, sekarang ini kita turunkan. Ya, anggap saja misalnya ini adalah U, ini adalah V, gitu kan ya? Ya. Apa turunannya kalau UV? U per V? Ya. Kalau D U per V apa? U kali V aksen. Di mana? U aksen V. U aksen V kan ya? Aksen Min. V. UV aksen. Di aksen V aksen bagi V pangkat 2. Kuadrat. Oke. Kalau U-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan KT plus C, gimana ya? Ya, berarti DU per V sama dengan apa, teman-teman? Kalau U-nya 1, V-nya KT plus C, ini U-nya 1, V-nya KT plus C, berarti turunan U per V sama dengan 0. Ya, berarti kan 0 dikali KT tambah C. Ya, bentar ya. Berarti kan U aksennya, saya tulis U aksennya berarti berapa? 0 ya. Kalau V aksennya? 0. V aksennya? Apa? K kan ya? K. Ya. Benar ya? Ya, berarti kalau kita pakai rumus ini, maka DU per V ya, itu kan berarti di langsung sini ya. 0. Itu rumah terhadap T kan ya. Berarti 0. Kemudian dikali dengan V. V
B-nya adalah Kali KT KT plus C kan ya? tambah C. T plus C Ya, dikurangi Min. dengan 1, U-nya 1 ya. 1 Kemudian U PAC-nya dikali K kan ya? K. PAC-nya K ya. Iya Per Pak. Per KT plus C kuadrat. KT plus C kuadrat. Ini kan ya. Ini sama dengan K per KT plus C. Ini kita kuadratkan. Gitu ya. Oke. Berarti sekarang 0 dikali KT plus C sama dengan sorry, ada min sini ya. Ada min sini, ini min ini. Ada min ini ya, di sini ya. Berarti kan min 0 min K ya. K. Min 0 min K. Ini bang kurang ya, karena ada min sini kan ya. Kemudian di sini KT plus C kuadrat. Oke, yang ini K. Kalau 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 kan ya? 1 pangkat 2 1. Kalau ini tetap ya KT T plus C kuadrat kan ya? Oke, kanan. Ini 0, berarti 0 min K. Berarti kan min K. Min K dikali negatif berarti K. Gitu ya? Berarti ini KT plus, ini KT plus C kan ya? Ini kuadrat. Sama dengan K KT plus C kuadrat. Nah, itu kan ya. Maka terbukti. Ya, terbukti ya bahwa min dA per dt sama dengan KA kuadrat jika A-nya adalah per KT plus C. Nah, itu tugas kita di persamaan diferensial. Ya. Nanti kalau teman-teman di semester 3, nanti teman-teman ada kuliah kinetika kimia. Nah, teman-teman nanti akan belajar ya penggunaan diferensial, persamaan diferensial. Penggunaan persamaan diferensial. Ya. Ini maknanya apa sih sebenarnya? Teman-teman lihat ya. Kalau ada satu reaksi seperti ini ya, reaksi seperti ini ya. Ya, A menjadi B, A-nya itu kan berkurang ya. A-nya itu berkurang. Seiring berjalannya waktu, reaksi, maka A itu berkurang. Nah, kita bisa menentukan A setiap waktu, setiap P, itu menggunakan persamaan ini. Jadi, setelah 1 menit, nanti A-nya berapa. Setelah 2 menit, nanti A-nya berapa. Tinggal ganti T-nya. T-nya ganti 2, kalau 2 menit, ganti 3, kalau 3 menit, ganti 4, kalau 4 menit. Ya. Tentu K-nya sudah tahu, C-nya konstantanya juga sudah tahu. Maka nanti kita bisa menentukan A pada setiap T. 1, 2, 3, 4, sampai sekian menit. Itu gunanya. Ya. Maka itu pentingnya kita belajar persamaan diferensial ya, khususnya di kinetika. Ya, karena kita bisa mengetahui jumlah reaktan, sisa reaktan setiap waktu. Atau jumlah produk yang terbentuk setiap waktu. Ya, bagaimana cara menentukannya? Ya, kita menggunakan persamaan diferensial. Ya, maka penting bagi seorang kimiawan untuk belajar persamaan diferensial. Ya, karena tadi persamaan diferensial itu kemudian dijadikan tools, dijadikan alat untuk menentukan jumlah setiap reaktan dan jumlah setiap produk, ya, setiap T pada setiap waktu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Sambil saya tunjukkan sekarang. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin tunjukkan. Ya. Nah, di bagian B sekarang, ini bagian B ya. Sekarang kita lihat jenis persamaan diferensial. Jenis persamaan diferensial. Berdasarkan tingkatan diferensialnya, ada di persamaan diferensial, ada yang order 1, order 2, order 3. Ya. Contoh misalnya, kalau dia, misalnya ya, dy per dx, ya, kemudian plus 2x sama dengan 3, ya, misalnya ya. Nah, karena ini dy per dx, ini adalah turunan 1 kali, ini turunan 1 kali, ya, maka dia order 1. Tapi kalau misalnya ada persamaan di sini, dy per, ya, misalnya ada persamaan d kuadrat y per dx kuadrat, ya, plus 2x sama dengan 3, ya, karena ini turunannya 2 kali, maka dia order 2. Nah, ini dia order 2.
Jadi dia order berapa, itu kita lihat dari turunan berapa kali. Kalau 1 kali, berarti ada order 1. Kalau 2 kali, dia berarti dia order 2, dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga yang sifatnya dia homogen, tidak homogen. Homogen, heterogen. Ya, contoh misalnya, bersihkan dulu. Ini contoh ya, homogen. Kenapa disebut homogen? Ya, karena, ya, kita perlihatkan dulu. Ini kan kalau kita modifikasi, berarti kan dy per dx sama dengan 3 min 2x. Atau dy sama dengan, ini kan berarti kan ini 3 min 2x gitu kan ya. Kemudian di sini dx. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sebelah kanan, semuanya adalah dy. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini, semuanya variabel x. Ya, semuanya x berkumpul di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri sisa y-nya. Artinya apa? Berarti sebelah kanan sudah homogen. Homogen variabel x saja. Sementara di sebelah kiri itu hanya y saja. Ya, maka ini termasuk yang homogen, ya, bersifat homogen. Gitu. Tapi kalau misalnya saya tunjukkan yang lainnya. Ya, misalnya seperti ini, dy per dx ya. Kemudian plus, misalnya ini 2y plus per x sama dengan x kuadrat. Ya. Ini kalau teman-teman modifikasi, misalnya menjadi dy per dx sama dengan x kuadrat min 2y per x, kemudian dy sama dengan x kuadrat min 2y per x, di sini dikalikan dengan dx ya. Ya, maka teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di sebelah kanan ini, ya, selain ada x, ya, semua x sudah berkumpul di sebelah kanan, tapi ada y-nya, ada variabel y-nya. Berarti dia heterogen. Ya, dan ini nggak bisa, teman-teman nggak bisa memindahkan y ini ke sebelah kiri. Ya, mau di otak-atik cara aritmatika bagaimanapun, y-nya ini tidak bisa dipindahkan ke sebelah kiri. Tetap dia akan bercampur dengan x di sebelah kiri, atau mungkin di sebelah kanan, atau mungkin di sebelah kiri. Nah, karena akan bercampur, ya, maka dia persamaan diferensial yang heterogen. Ya. Nah, itu untuk jenis-jenis persamaan diferensial. Nah, tentu cara menyelesaikan yang persamaan diferensial yang homogen atau yang heterogen nanti berbeda caranya, cara menyelesaikannya. Ya. Oke. Contoh yang tadi kita bahas, yang ini ya, yang tadi kita bahas ini, contoh homogen ya. Ini homogen. Kenapa kok homogen? Perhatikan ya. Kenapa homogen? Karena semua A itu bisa kita kumpulkan di sebelah kiri, dan T bisa kita pisahkan ke sebelah kanan. Berarti sebelah kiri dia homogen A, sebelah kanan dia homogen T. Berarti itu contoh yang tadi kita bahas adalah fungsi persamaan diferensial yang homogen. Oke, itu untuk jenis-jenisnya ya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung ditanyakan. Itu tadi untuk yang B ya. Jenis ya, persamaan diferensial ya. Jenis persamaan diferensial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C adalah penyelesaian persamaan diferensial. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial? Tekniknya seperti apa? Ya, tadi sudah kita bahas contohnya. Ya. Nah, caranya kita pisahkan. Ada yang gimana kalau homogen, misalnya gimana kalau heterogen, dan seterusnya. Ya. Yang pertama, kita tulis dulu yang homogen dulu. Ya. Yang pertama kita tulis dulu ya order 1 dulu. Ya, order 1. Order 1 ini tadi ada yang homogen. Ya, ada yang homogen. Nanti yang B-nya ada yang heterogen. Ya. Nah, kita bahas dulu yang homogen. Oke, contoh ya, contoh homogen. Contoh homogen misalnya y kuadrat dy per dx. Ya. X sama dengan 3x kuadrat. Oke. Ini bisa lihat contohnya, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Ini kira-kira Bisa, contohnya ini. Pak.
kalau kita atur ulang, kira-kira bisa homogen nggak kira-kira sebelah kiri sebelah kanan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya, kita coba ya. Y kuadrat dy per dx kan ya? Berarti kan sama dengan 3x kuadrat plus x kan ya? Plus X. Ya. Iya, Pak. Kemudian y kuadrat dy sama dengan 3x kuadrat 3X kuadrat x plus X X dikali dx. dx ya. Kali dx. Nah, ini semua x-nya di sebelah kanan, y-nya di sebelah kiri. Ya, berarti ini homogen. Nah, kalau dia homogen, ya simpel cara menyelesaikannya. Ya, apa yang dilakukan? Integral. Ya, langkahnya adalah integral. Cukup diintegralkan, maka nanti akan ketemu y-nya sama dengan berapa. Ya, maka caranya adalah kita integralkan ini. Ya, integralkan. Ya. Jadi ini kita integralkan. Integral y kuadrat dy sama dengan integral, ya, jadi sebelah kiri kita integralkan, sebelah kanan kita integralkan. 3x kuadrat plus x dx. Oke, kira-kira apa integralnya? Kalau y kuadrat y integralnya? 1/3. 1/3 y pangkat 3. Ya, 1/3 y pangkat 3 ya. Kalau kita balik, kita turunkan y pangkat 3, kita turunkan, maka nanti kita dapatnya 3/3 y kuadrat. 3/3 1 y kuadrat. Berarti sama kan ya? Oke, nah karena ini integral tak tentu, ya maka harus ada plus c. Gitu kan ya? Kemudian sama dengan, nah ini integral penjumlahan kita bisa selesaikan satu persatu. Ya, integral 3x kuadrat dan integral x. Ya, apa integral 3x kuadrat dx? X pangkat 3. Gimana? X pangkat 3 kali X pangkat 3. sepertiga x pangkat 3 kan ya? X pangkat 3. Benar ya? Tiganya ini, Iya. sementara x kuadratnya sendiri, kalau kita integralkan, sama kayak ini tadi ya. Sama kayak ini tadi. Cuma kalau ini y, ini x. Ya, berarti kan sepertiga x pangkat 3. Gitu kan ya? Sekarang, plus x. Tapi kalau integral integralkan, X pangkat 2. apa? Setengah 1/2 X x pangkat pangkat 2 2. kan ya? Oke. Ini juga sama, karena ini integral tak tentu harus ada plus c. Agar beda, makanya kita tulis C1, ini kita tulis C2. Oke, gitu ya. Maka sekarang bisa kita tulis Y pangkat 3/3 ya. Sama dengan, kita lihat. 3 kali sepertiga ya, 3 kali sepertiga berarti kan 1, berarti x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 2 ya, setengah x pangkat 2 ditambah dengan C2 ya, C2 dikurangi dengan C1 ya, C1-nya kita pindahkan ke sini, dikurangi dengan C1 ya. Gitu kan ya, berarti Y pangkat 3 sama dengan 3 kali x pangkat 3 ya ditambah dengan x kuadrat per 2 ditambah dengan, nah sekarang ini C2 min C1 kan sama-sama konstan dikurangi konstan, berarti anggaplah dia konstan juga kan ya, kita tulis C, maka kita dapatnya seperti ini kan ya, berarti Y sama dengan itu adalah akar 3 dari apa? 3 dari 3 kali x pangkat 3 plus x kuadrat per 2 plus C. Nah gini kan ya, inilah Y. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, nanti teman-teman bisa buktikan. Coba dibuktikan. Kalau Y ini kita turunkan terhadap X, baru dikalikan Y kuadrat, dikurangi dengan X, nanti hasilnya akan sama dengan 3X pangkat 2. Itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kata kuncinya, untuk yang homogen order 1, kata kuncinya adalah integral. Kita harus integralkan. Ya. Jadi homogenkan dulu, langkah pertama adalah homogenkan dulu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sudah, sebelah kanannya sudah X semua, sebelah kirinya sudah Y semua, langkah kedua adalah integralkan. Langkah kedua adalah integralkan. Nanti setelah integralkan, nanti akan ketemu Y-nya sama dengan berapa. Ya. Oke, Pak, mungkin. Sekarang contoh lagi coba. Kita contoh lain. Contoh lain ya. Ini ada di modulnya.
dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Ini kira-kira bisa homogen atau tidak? Bisa. Bisa ya, coba dy. Bisa. Ini dy, ada y sebelah kanan, kita pindahkan ke sini ya. Nah, gitu ya. Kali Ya, Y 3x 3x kuadrat Kali dx. dx ya. dikali DX. Berarti ini homogen kan ya? Ya, ini homogen. Iya, Pak. Nah, kalau homogen, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah integralkan. Ya, berarti sebelah kirinya ini kita integralkan seperti y dy kita integralkan. Yang sebelah kanan juga sama. Ini juga kita integralkan. Yaitu kalau integral ini bisa kita keluarkan y-nya ya. Ini berarti ini bisa x kuadrat ke x. Nah, ini diintegralkan ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau bisa homogen maka caranya cukup integral. Cukup integral ini. Ya. Oke, sekarang coba teman-teman integralkan. Sebelah kiri diintegralkan. Apa integral super y? Integral super y adalah integralnya super y atau integralnya Len Y. apa? Len Y, Pak. Harusnya adalah ln y ya. Ln y. Ini kalau y pangkat min 1 atau ini nggak bisa, bukan ya. Ini nanti nggak ketemu super y kalau diturunkan ini, teman-teman turunkan ini. Nah, nanti nggak ketemu super y. Yang ketemu adalah ln y. Ya. Ini hafalan sebenarnya. Ya. Kalau teman-teman hafal, mestinya bisa ya. Dihapus ya. Bentar ya teman-teman, nggak bisa menghapus. Ya. Jadi ingat-ingat ya. Integral super y, integral super t, integral super x. Ya, itu semuanya adalah ln. Jadi ingat-ingat aja. Ya, nanti akan sering teman-teman pakai di termodinamika, di kinetika akan sering muncul persamaan ya, integral super ya, super x, super t, super y. Itu diingat-ingat saja, ini adalah ln y. Oke, karena integralnya tak tentu, ya berarti ini juga sama ya, plus y. Oke, sama dengan. Berarti kalau sini sekarang ya, 3 integral x kuadrat apa? Sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3. Kan sepertiga x pangkat 3 ya. Ini sama juga plus c. Ya, agar beda, maka ini C1, ini C2. Ya. Oke, berarti sekarang ln y sama dengan 3/3, berarti x pangkat 3 ya. Plus C2, ini C1. Benar ya? Atau ln y sama dengan x pangkat 3 plus C. Anggaplah C2 min C1 lagi C. Gitu kan ya? Oke, teman-teman tahu ln itu apa? Ln itu apa? Ada yang ingat di SMA dulu atau di Alia? Ln adalah logaritma berbasis Bilangan Euler. Ya, berarti log ya kan ya? Log y sama dengan s pangkat 3 plus y kan ya? Ya kan ya? Berarti masih ingat ya kalau logaritma itu? Ya. E pangkat ini sama dengan ini kan ya? Iya, Pak. Ya benar ya. Ingat-ingat dulu di Alia atau di SMA ya. Kalau mungkin teman-teman masih ingat ini ya. Misalnya 2 log 8 sama dengan 3. Oke, ya. Itu artinya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, gitu ya. Itu dulu di SMA. Ya, jadi ingat-ingat ya. Di meskipun sudah tidak di SMA, tapi pelajaran SMA akan tetap kita pakai. Ya, nggak mungkin kita ulang ketika kita kuliah ya, karena boros waktu namanya mengulangi kuliah. Oke. Nah, berarti bisa kita tuliskan nih seperti ini ya. Sekarang bisa kita tuliskan seperti ini. Pangkat pangkat x pangkat 3 plus c ya, itu sama dengan y ya, atau y sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, itulah y. Ya. Jadi pertanyaan untuk ini dy per dx sama dengan 3xy. Yang y kalau turunkan terhadap x sama dengan 3x kuadrat kali y, itu adalah ini. Ya. Oke, itu contoh kedua untuk homogen order 1 ya. Sekarang kita lihat yang heterogen. Ya, ini tadi homogen ya. Yang homogen. Sekarang lihat order 1 heterogen. Ya, order 1 heterogen ya. Heterogen. Contoh heterogen ya. Misalnya di modulnya juga ada ya. dy per dx.
Dengan 2y per x. Ya, sama dengan x kuadrat. Nah, ini heterogen. Kenapa kok heterogen? Ya, silakan dicoba. Kumpulkan semua x di sebelah kanan dan y di sebelah kiri, itu nggak akan bisa. Pasti nanti akan tetap bercampur x dan y. Ya, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya, tadi sudah kita coba ya, itu tidak akan bisa menghomogenkan x-nya atau y-nya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ya, pasti akan tetap bercampur. Karena itu, yang seperti ini namanya heterogen. Ya. Nah, langkah-langkahnya, langkah penyelesaian, ya. Ini langkah penyelesaian. Ya. Langkah pertama, atur sehingga posisinya sesuai dengan pola. Polanya adalah I aksen plus AY sama dengan KX. Ya. Jadi persamaannya diatur sehingga posisinya persis seperti ini. Ya, maka dari soal di atas kita dapatkan dy per dx. Ini adalah y aksen. Plus 2 per x, ini adalah y. Sama dengan 1 x kuadrat. Ya. Atau bisa, atau kalau teman-teman tulis bisa x kali x. Yang gitu ya. Oke. Paham ya? Y aksen berarti ini y aksen. Ini adalah A, ini Y, ya, ini K, ini X. Ya, sama kan ya polanya ya? Ini sama polanya. Oke, bisa dipahami? Ya. Maka teman-teman dapatkan yang kita butuhkan adalah A-nya. A-nya ini yang kita butuhkan. Kita butuh A. Maka teman-teman dapatkan A sama dengan 2 per X. Ya. Oke, kalau langkah pertama sudah selesai, langkah kedua sekarang, ya, tentukan fungsi integral A. Nah, fungsi integral A. Tentukan fungsi integral A. Dari sini, teman-teman dapatkan A, dengan pola ini, A itu cuma 2 per X. Sekarang tentukan fungsi integral A. Ya, menggunakan kita gunakan fungsi integral itu adalah E pangkat integral A dx, ya, atau kalau T berarti A dt dan lainnya ya. Ini namanya fungsi integral, ya. Maka tinggal kita tuliskannya. E sama dengan integral A-nya adalah 2 per X ya, benar ya? Ya, 2 per X dx. Oke. Atau E sama dengan integral I2 per X dx. Oke. Ini sama dengan integralnya per X apa? Ln X. Ln X, ya. Berarti ini ln X. Benar ya? Ln X dx ya, kanan dx ya. Ln X dx. Ln S ya, karena kan ini kan sudah integral ya tadi. Ya, integralnya ln X ya, berarti 2 kali ln X. Benar ya? Oke, berarti sama dengan 2 ln X itu kan berarti ln X plus ln X ya. Kan 2 ln X, berarti ln X plus ln X kan ya. Kalau ln itu gimana? Iya, Pak. Kalau ln itu kan berarti ln X kali X kan ya. Benar ya? Iya. Ingat ya, kalau ln A ditambah ln B sama dengan ln A kali B kan ya? A plus B. Ya, ingat ya. Berarti kalau ini sama dengan E pangkat ln X kuadrat. Benar? Benar ya? Berarti, nah ini saya tulis, ini hasilnya adalah X kuadrat. Kok bisa? Coba kita buktikan. Itu kan berarti E log S kuadrat sama dengan ln S kuadrat. Benar ya ini ya? E log X kuadrat sama dengan ln X kuadrat ya? Iya, Pak. Ya, karena ln itu adalah E log kan ya? Benar loh? Berarti Ya. E Iya, Pak. pangkat ini sama dengan ini kan ya?
Benar ya? E pangkat dan X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya kan ya? Iya. Maka Iya, Pak. E Iya, benar, pangkat Pak. ln S kuadrat sama dengan, nah, sama kan ya? Ya, bisa dipahami ya? Iya, iya. Oke. Maka Iya. ketemu fungsi integral A itu adalah X kuadrat. Ya. Teman-teman kalau bingung ini, teman-teman bisa ingat-ingat aja 8 sama dengan 3. Itu kan ya? 2 pangkat 3 itu 8. Ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau bentuk lognya 2 log 8 sama 3. Sama ini kan ya? Sama ini, E pangkat ini sama dengan X kuadrat ya. Itu kalau lupa-lupa ya, nanti Pak bisa pakai cara aja. Oke. Maka sekarang sudah ketemu fungsi integral. Ya. Nah, setelah ketemu fungsi integralnya, sekarang jadikan fungsi integral ya, sebagai koefisien. Fungsi integralnya sebagai koefisien. Ya. Maksudnya gini. Tadi itu kan persamaannya gini ya. dy per dx ya, ditambah dengan 2xy ya, sama dengan x kuadrat ya. Tadi kan persamaannya ini ya. Tadi persamaannya dy per dx ditambah 2xy, 2 per x ya, jadi sama dengan x kuadrat. Oke. Jadikan x kuadrat ini sebagai koefisien. Maksudnya tambahkan di sini. Selipkan di sini x kuadrat, ini juga x kuadrat, di sini juga x kuadrat ya. Ini tidak mengubah ya, karena sebelah kiri kita tambahkan x kuadrat, sebelah kanan kita tambahkan x kuadrat. Nah, gitu ya. Maka teman-teman dapatkan apa yang teman-teman dapatkan? Ya, kalau ini x kuadrat dy per dx. Ya, berarti kan x kuadrat dy per dx ditambah dengan, kalau x kuadrat per x berarti kan 2x ya. 2xy. 2x ya, sama dengan x pangkat 4. 4. Benar ya? X pangkat 4. Yep. Oke, sekarang coba perhatikan. Kalau, coba perhatikan ya. X kuadrat ke 2x. Kemudian y ke dy per dx. Itu apanya? Kalau x kuadrat ke 2x apanya? Turunannya, Pak. Turunannya kan ya? Ya, kalau ini Iya, Pak. U, maka ini U aksen. U aksen. Benar ya? Kalau ini V, makanya adalah Aksen. Aksen. ya. Berarti x kuadrat dikali dengan dy per dx ditambah 2xy itu adalah turunan dari UV. UV kan ya? UV-nya apa? X kuadrat Y. Benar ya? Y. Berapa? Ya. Sama dengan X pangkat 4. Pangkat 4. Benar ya? Oh. Ini kan kita balik nih ya. Yep. Caranya kita balik kan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah U, ini V, ya, maka jadinya kan di atas ini ya. Benar kan ya? Maka kalau X kuadrat, maka jadinya ini. Ya, jadinya X kuadrat ya. Kalau kita turunkan tanda X, jadinya di atas. Ya, nah sekarang kalau udah seperti ini, sekarang bisa kita jadikan homogen. Bisa nggak kira-kira buat homogen? Jawabannya bisa sekarang ini. Nah, ini sudah bisa. Berarti kan sekarang D X kuadrat Y dalam kurung ya, sama dengan X pangkat 4 dx. Nah, kalau seperti ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Ya, apa turunan, apa integral dari X, Y? Ini satu fungsi, ini ada fungsi nih. 1/2. Ya, ini sudah fungsi ya. Ini sama kayak misalnya apa integral dari dx. Ini apa integralnya? X kan ya, berarti integralnya ini sama x kuadrat y. X kuadrat Ya, x kuadrat Oh, y. iya, Pak. Gitu ya. Kalau yang sebelah kanan, integralnya x pangkat 4.
1/5 X pangkat 5. X pangkat 5. Berarti kan 1/5 X pangkat 5 ya, plus Y. Ya, gitu kan ya. Berarti Y sama dengan 1/5 X pangkat 5. X pangkat, ini kita langsung bagi 2, X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Ya. X Kemudian C. C-nya ini ya. Per X pangkat. Benar Pak? Benar, Pak? Iya benar. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. ketemu Y-nya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini tadi, ini heterogen ya, dy per dx plus 2y per x sama x kuadrat, tentukan Y, maka Y-nya adalah ini. Y-nya adalah ini, Y sama dengan 1/5 x pangkat 3 plus y per x kuadrat. Itulah Y-nya. Nanti teman-teman bisa buktikan. Cara membuktikannya diturunkan, kemudian dikalikan 2 dibagi x, nanti hasilnya adalah x kuadrat. Ya. Nah, kalau heterogen seperti ini, maka langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkahnya atur ya sehingga posisinya sesuai dengan pola ini. Ya, polanya ini, baru tentukan fungsi integralnya, ini ya, nilai A-nya, ya, baru kemudian selesaikan fungsi integralnya A, nanti ketemu fungsi integralnya x kuadrat, baru kemudian ini masukkan ke sisipkan ya ke persamaan asalnya. Maka nanti teman-teman secara otomatis nanti akan ketemu UP. Nanti akan ketemu turunan UP. Turunan perkalian UP. Langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Oke, itu untuk yang order 1 ya. Order 1 yang homogen dan Heterogen. Ya. Heterogen. Nah, masih ada satu lagi, nanti kita akan bahas yang order 2. Homogen dan heterogen. Ya, tapi nantilah ya. Nanti teman-teman silakan cari-cari di Google ya, materi-materi terkait dengan persamaan diferensial ya. Silakan cari latihan-latihan. Ada banyak sekali sumber belajar di Google ya, teman-teman bisa cari itu latihan-latihannya. Nanti silakan teman-teman kerjakan. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan order 2. Ya, baik yang homogen maupun yang heterogen, dan kita akan coba mengerjakan soal-soal kimia yang penyelesaiannya menggunakan persamaan diferensial ya. Kita akan coba dari depan ya. Ya, Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kita cukupkan untuk hari ini. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Itu tadi yang D per dx terus x kuadrat ini itu gimana Pak tadi Pak? Yang mana ya? Diulangi Mas, sorry. D per dx. Itu Pak yang bawah. Yang terakhir itu Pak. Hah? Yang barusan Pak, yang barusan. Ini? Nah, itu yang itu. Atasnya Pak, atasnya lagi. Ini. Atasnya lagi. Itu bisanya kayak gitu? Ya. Ini yang ini ya? belum paham Pak. Yang ini kan oke. Iya. Dari sini ke sini. Iya Pak, betul. Oke. Oke, saya ulangi dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sebentar. Oh. Tadi gini ya? Ini ya, begini ya. Oke. Sekarang coba kita ingat-ingat dulu. Kalau ada turunan DU per P, atau jangan ini. Kalau ada turunan, bentar ya. Oke, teman-teman coba ingat ini ya. Ingat turunan ini, DUP. Ada yang apa? Turunan U kali P. U aksen P. U aksen P. Bagi aksen ditambah U V aksen. Ya kan ya, benar ya? Ya, jadi kalau ada U kali P, maka turunannya U atau U aksen dikali dengan P di sini. Jadi U-nya kita turunkan dulu ditambah dengan P, kemudian plus ini U-nya dikali dengan turunannya P. Maka U aksen kali P ditambah U P aksen. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita coba lihat ini tadi. Ya. Ini ke sini. Kemudian Y-nya ini ya, ini X kuadrat ya. Jadi kurang rapi di sini ya. Saya rapikan dulu. Ini ya, X di sini ya. Oke, sekarang kemudian perhatikan yang sekarang warna hijau. Warna hijau ini dengan Y. Ya, ini ke sini. Nah, itu kan ya.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, X kuadrat ke 2X. X kuadrat ke 2X itu kan ada hubungannya ya. Kalau misalnya X kuadratnya itu adalah U, maka 2X-nya 2X dari X kuadrat adalah turunannya kan ya. U aksennya berarti kan ya. Gitu ya. Atau kalau dibalik lah misalnya ya, biar sama dengan ini ya, biar sama dengan ini. Ini juga tidak sama sih sebenarnya. Atau kalau mau kita balik sih sebenarnya bisa juga kan ya. Oke. Sekarang kita balik, saya balik ya. Kalau misalnya ini P. Ini P. Ya, berarti kan turunannya ya. Ini berarti V aksen kan ya? Ya. Gitu kan Ya. ya? Oke. Kemudian kalau yang Y, kalau Y itu misalnya adalah U, ya, maka DY per DX, DY per DX berarti turunannya Y kan ya? U aksen. Ya, itu adalah Turunan U. aksennya kan ya? U aksennya. Ya. Nah, berarti di sini kan adalah P U aksen, ini P, X kuadratnya P, kemudian DY per DX-nya U aksen kan ya? Berarti kan P U aksen kan ya? P U aksen Ya. ditambah dengan P aksen U kan ya? Aksen U. P aksen U kan ya? Nah, di Iya, mana P U aksen Iya, atau U aksen P U aksen atau U aksen P ditambah dengan P aksen U atau UP aksen itu sama dengan DUP. Ya kan ya? Berarti X kuadrat DY per DX ditambah 2XY itu bisa kita sederhanakan menjadi DDX, D per DX, X kuadrat Y. X kuadratnya berarti itu. X kuadratnya P ya. Kemudian Y-nya adalah U. Ya. Kan U kali P atau P kali U kan sama aja ya. Oke, bisa dipahami? Bisa insya Allah. Bisa, Pak.